Satu hari jelang hari pencoblosan, jumlah TPS di Demak yang terpaksa menunda pelaksanaan pemilu bertambah menjadi 114 TPS dari total keseluruhan 240 TPS. Hal tersebut imbas meluasnya banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan yang kini merambah 10 desa yang ada di Kecamatan Karanganyar, Demak. Hampir 45% TPS yang ada di Kecamatan Karanganyar, Demak terpaksa menunda pelaksanaan pemilu akibat meluasnya banjir imbas jebolnya tanggul Sungai Wulan yang terjadi sejak Kamis minggu lalu. Ketua KPU Demak Siti Ulfaati menyatakan awalnya ada 108 TPS yang akan melakukan pemilu susulan. Namun pada Selasa sore bertambah menjadi 114 TPS. Pasalnya Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar yang Senin kemarin tidak terdampak banjir pada Selasa sore terdapat 6 titik TPS di desa tersebut yang terkena banjir. Jadi ada 114 TPS yang tersebar di 10 desa. 8 desa itu banjirnya secara total, akan tetapi untuk yang 2 desa di Jatirejo hanya 6 TPS, itu ada 12 TPS. Sebenarnya kalau kita hitung ya secara real itu tidak ada lebih dari ada 123 TPS. Ditambah 6 itu berarti ada 129 TPS yang posisinya terdampak banjir. Akan tetapi untuk yang lainnya itu masih kita bisa lakukan penyikapan dengan pergeseran TPS. Lalu bagaimana kondisi terkini Demak dan juga rencana pemilu susulan di sana? Saya akan tanyakan langsung kepada Bupati Demak, Ibu Esti Tiana. Selamat malam Ibu Esti. Selamat malam. Bu Esti, sebelum saya tanyakan mengenai rencana pemilu susulan, saya mau tanyakan dulu bagaimana kondisi banjir di sana. Karena kalau dari informasi terakhir ini banjirnya masih terus meluas. Betul. Jadi kondisi banjir saat ini semakin meluas dan semakin menggenangi banyak desa yang ada di Kabupaten Demak. Awalnya memang di Kecamatan Karanganyar saja, tapi semakin meluas ke Kecamatan Gajah. Di Kecamatan Gajah ini pengungsian awalnya menjadi pengungsian. Data terakhir ini menggenangi daerah Terenggiling sehingga akses arah ke Jepara ini pun juga mengalami gangguan. Tetapi info terbaru dari tanggul jebol, penanganan tanggul jebol sudah yang ada 2 titik tanggul jebol, yang satu sudah ada penutupan tetapi belum sempurna. Yang di jarak 38 meter ini masih 30%. Sehingga kemungkinan selesai di 2 sampai 3 hari ini insya Allah sudah selesai, tetapi masih banyak titik-titik yang jebol di sungai tersier dan kita selalu berkoordinasi dengan BPWS untuk menyedotnya. Ini yang menjadi kendala karena kondisi geografis Kabupaten Demak di mana daratannya adalah di bawah Sungai Wulan tersebut. Ini yang menjadi banjir semakin meluas setiap harinya. Tetapi kita berusaha menambahi di wilayah-wilayah yang memang bisa kita usahakan dan tentunya penyebab jadi banjir ini juga kita koordinasi dengan BPWS PUPR Pusat. Kabar para pengungsi seperti apa, Bu? Pengungsi semuanya sudah kita evakuasi. Ada sekitar 50 titik pengungsian, di mana 15 titik berada di Kabupaten Kudus, 35 titik berada di Kabupaten Demak. Alhamdulillah sudah kita evakuasi dan sudah kita dirikan untuk dapur umumnya. Kemarin dari tanggal 8 Februari kita memang karena aliran airnya begitu cepat, kita lebih mengutamakan untuk evakuasi masyarakat terlebih dahulu. Karena airnya ini terus berjalan ke arah barat, evakuasi berjalan berkali-kali, tidak hanya satu titik. Saat kita mengevakuasi untuk mengadakan pengungsian, air datang mengikuti para pengungsi, sehingga kita mencari tempat pengungsian kembali, sehingga ini yang menjadikan 2 sampai 3 kali kerja untuk mengevakuasi. Alhamdulillah masyarakat selamat. Kemarin memang ada kejadian dilaporkan meninggal, tetapi karena memang sakit, bukan karena banjir. Dan untuk logistik permakanan, alhamdulillah sudah
mereka terpenuhi sehari 3 kali sembari. Kita memang mengumpulkan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang memperhatikan masyarakat Kabupaten Demak yang terdampak banjir terkhusus di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah. Baik, proses untuk penutupan tanggul masih terus berjalan. Saat ini juga warga sudah dievakuasi semuanya yang di daerah-daerah terdampak banjir ya Bu. Kemudian mengenai Iya. pemilu susulan, mestinya besok pemilunya kemudian akan disusulkan karena mengingat kondisinya sangat amat tidak mungkin. Rencananya kapan Bu ini akan dilakukan atau memang nanti melihat banjir selesai terlebih dahulu? Seperti apa skema yang disiapkan oleh pemerintah? Jadi secara aturan yang dipunyai oleh dari KPU, pemilu susulan adalah dikasih waktu dari 10 hari setelah pelaksanaan 14 Februari ini. Tetapi kemarin kita sudah berkoordinasi dengan BPWS dalam penanganan banjir kali ini bisa menutup sumber permasalahan di waktu maksimal 3 hari. Tetapi masih ada sumber-sumber lain yang menyebabkan daerah ini bisa kering total di waktu kemarin kemungkinan di 50 hari. Tetapi nanti kita melihat kondisi setelah tertutupnya sumber masalah ini, kita lihat situasi dengan kita mengerahkan nanti dari PUPR akan mengerahkan pompa mobil bagaimana surutnya atau turunnya debit air yang ada di Kecamatan Karanganyar yang belum melaksanakan pemilu. Sembari kita nanti terus koordinasi dengan KPU Kabupaten dan KPU Provinsi serta KPU Pusat, jika memang kondisi sudah kita bisa mengalihkan dan masyarakat sudah pulih dari traumanya, mungkin kurang dari 10 hari bisa kita laksanakan untuk pemilu susulannya, begitu Mbak. Apakah pemilu susulan akan di titik-titik di luar kabupaten atau kecamatan yang terdampak atau seperti apa? Karena tadi dikatakan bahwa untuk membutuhkan setidaknya 50 hari untuk kering total. Ya, jadi memang kita sudah memetakan untuk kerawanan ini. Jadi kemungkinan kita akan berkolaborasi dengan KPU mungkin lebih dititikkan ke pengungsian-pengungsian begitu, Mbak. Baik, kemudian untuk pendataan warga, pendataan DPT, surat suara ini seperti apa? Karena kan kalau di pengungsian tentunya mereka tersebar dan belum mendapatkan surat atau surat undangan sebelumnya, Bu. Jadi memang secara sistematis ini belum kita pikirkan lebih lanjut karena dari KPU Kabupaten dan kita koordinasi dengan Pemkab ini lebih terfokuskan untuk pelaksanaan 14 Februari. Di mana di Kabupaten Demak ini kan ada 14 kecamatan, 13 kecamatan untuk logistiknya sudah terdistribusi. Memang satu kecamatan khusus Kecamatan Karanganyar ini belum terdistribusi. Kita memang melihat nanti kondisi banjirnya itu tadi yang kami sampaikan kemungkinan di area keringnya karena kecamatan yang terdampak basah tidak mungkin bisa dilaksanakan pemilu di daerah masing-masing karena prediksi dari BPWS untuk kering totalnya begitu, kering totalnya seperti itu. Baik, kami juga terus ikut memantau dan berharap agar proses penutupannya segera bisa selesai ya Ibu, sehingga dampaknya ini bisa selesai juga. Terima kasih Bupati Demak S. Eistianah telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia.